Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiri di depan kalian semua untuk membawakan sebuah pidato yang dimana pembahasan kali ini adalah sesuatu yang sering dialami pada remaja, yaitu overthinking dan berpikir secara berlebih. Yang saya hormati Bapak Pengampu mata kuliah retorika, Bapak Asdar SPD NPD, dan perkenalkan nama saya Rahmi Hidayati dengan NIM 2021310218. Di masa sekarang, pasti kita pernah terjebak dalam pikiran yang berputar tanpa henti. Di masa remaja sekarang, kita sering yang mengalami mencari identitas, menghadapi tantangan sosial, bahkan sedang beradaptasi dengan perubahan. Sehingga sekarang overthinking menjadi hal yang umum. Walaupun seperti itu, overthinking membawa dampak negatif seperti stres, kecemasan, bahkan depresi. Maka dari itu kita harus mencari cara bagaimana cara mengatasinya. Ada beberapa cara untuk mengatasi overthinking. Yang pertama adalah kenali dan sadari bahwa kita sedang mengalami pikiran secara terus-menerus. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mengatasi overthinking adalah kesadaran diri. Pada saat kita mulai terjebak dalam pikiran yang terus berulang dan tidak produktif, maka hendaknya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah pikiran ini realistis? Apakah saya bisa mengontrolnya? Dengan menyadari bahwa kita sedang overthinking, maka di situ kita bisa lebih tahu dan menyadari, bahkan bisa mengendalikan diri. Yang kedua adalah melakukan teknik pernapasan dan meditasi. Pada saat pikiran kita mulai melompat ke satu hal dan ke hal yang lain, maka tubuh kita akan merespon dengan kecemasan. Maka dari itu, salah satu cara untuk menenangkan diri adalah melakukan teknik pernapasan, yaitu dengan cara tarik napas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan. Lakukan cara ini berulang kali untuk bagaimana bisa menenangkan diri dan juga pikiran. Yang ketiga adalah memberikan waktu untuk diri sendiri. Kadang-kadang overthinking terjadi karena kita terlalu fokus pada satu masalah dan tantangan tertentu. Hendaknya kita memberikan sejenak istirahat kepada diri kita sendiri. Entah melakukan aktivitas yang bisa kita nikmati, seperti membaca, olahraga, atau berkumpul dengan teman-teman. Ya, dengan cara kita melakukan aktivitas yang kita bisa nikmati, maka di situ kita bisa mengalihkan pikiran kita dan memberikan waktu sejenak kepada otak untuk meriset kembali masalah-masalah yang terjadi. Yang keempat adalah berbicara kepada orang lain. Jangan takut untuk berbicara dan menyatakan apa yang kita rasakan. Terkadang ketika kita berbagi pikiran dan apa yang kita rasakan kepada teman, keluarga, atau bahkan konselor, membuat diri kita merasa lebih ringan. Karena bisa jadi mereka akan memberikan perspektif baru tentang apa yang belum kita pikirkan sebelumnya, sehingga dapat membantu kita keluar dari overthinking. Yang kelima adalah berhenti untuk mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kadang overthinking muncul karena kita terlalu sering memikirkan hal-hal yang ada di luar kendali kita, seperti masa depan dan opini orang lain. Namun, sekarang bagaimana kita bisa mengontrol hal tersebut? Alih-alih berfokus pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, setidaknya hari ini kita berpikir bahwa tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mencapainya. Terakhir adalah tidak ada yang sempurna. Di masa remaja sekarang, kita seringkali terjebak dalam ekspektasi yang tinggi pada diri sendiri. Namun, setiap orang punya prosesnya sendiri. Tidak perlu menjadi sempurna dalam setiap hal. Jangan biarkan hal-hal yang menjadi kekhawatiran dan ketidakpastian kamu malah menghalangi kamu untuk terus maju. Teman-teman, overthinking adalah hal yang wajar.
Namun jangan sampai overthinking menguasai kita. Dengan cara-cara di atas, kita mampu untuk mengelola dan mengatasi overthinking, sehingga kita bisa hidup dengan lebih tenang dan juga kita dapat hidup secara lebih sehat secara mental dan juga emosional. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.